Saw Gerrera adalah salah satu karakter yang paling kejam di galaksi Star Wars. Dia melawan kekaisaran, tapi juga mengancam rebellion. Dia ingin membebaskan rakyatnya, tapi tak ragu mengorbankan yang tak bersalah. Dia memburu keadilan, tapi jadi simbol ekstremis. Sebenarnya, apa yang membuat Saw Gerrera seperti itu dan percaya bahwa hanya kekerasan yang bisa menyelamatkan galaksi? Yang lebih penting lagi, apa yang membuatnya gila? Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita perlu tahu latar belakangnya Saw Gerrera. Saw Gerrera lahir di planet hutan yang indah dan liar, planet Onderon. Bersama adiknya, Stella, ia tumbuh sebagai pemuda penuh semangat di ibu kota Iziz. Ia mengagumi pemimpin Onderon saat itu, Raja Ramses Dendub. Namun saat Clone Wars terjadi, Raja Dendub dilengsarkan dan digantikan oleh Sanjay Rush, boneka politik dari Count Dooku. Saw dan Stella menentang pemerintahan separatis itu dan diasingkan dari ibu kota Iziz. Perjuangan Saw Gerrera tidak langsung berujung pada perlawanan bersenjata. Sebelum menjadi pemimpin gerilya yang ditakuti, dia sempat menjadi tahanan kerja paksa di tengah hutan panas dan beracun di Onderon. Masih remaja, Saw dijebloskan ke kamp kerja paksa di tengah hutan beracun mengangkut rhydonium, bahan peledak yang mematikan. Tanpa alat pelindung, ia menghirup gas beracun yang membakar paru-paru dan melukai kulit. Banyak tahanan mati berdiri, tapi Saw bertahan. Ia menolak menggunakan masker. Ia ingin memahami racun itu. Di saat orang lain mati, Saw berubah. Penderitaan tak lagi ditolak, melainkan diterima. Dan di sanalah sisi kemanusiaannya mulai terkikis. Setelah diasingkan dari Iziz dan selamat dari kamp kerja paksa, Saw Gerrera bersama adiknya membentuk kelompok perlawanan bersama Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, dan Lux Bonteri. Mereka melawan pemerintahan boneka separatis di Onderon. Meski tak punya kekuatan besar, mereka berhasil menyatukan warga yang berani melawan. Saat itu, Saw sudah menunjukkan sifat keras kepalanya, selalu ingin bertindak cepat dan sering berselisih dengan pejuang lain yang lebih hati-hati. Tapi puncak dari semuanya terjadi saat Stella gugur dalam pertempuran besar. Saw menyaksikan langsung kematian adiknya, dan sejak saat itu pandangannya terhadap perang berubah. Ia menyalahkan dirinya sendiri dan luka itu mengubahnya. Dalam pikiran Saw, kelembutan membawa kematian, dan satu-satunya cara untuk menang adalah dengan kekerasan tanpa kompromi. Setelah Clone Wars berakhir dan kekaisaran bangkit, Saw Gerrera melanjutkan perlawanan. Kali ini melawan musuh yang jauh lebih besar. Ia membentuk kelompok bernama Partisans, sebuah unit pemberontak kecil yang memakai taktik gerilya, sabotase, dan penyiksaan. Karena metodenya yang brutal, Partisans dianggap bukan sekedar pemberontak, tapi teroris. Selama era kekaisaran, Saw semakin terisolasi. Ia menolak bersekutu dengan kelompok lain, memandang faksi-faksi rebellion sebagai lemah dan penuh kompromi. Dalam serial Andor, kita melihat pertemuan penting antara Saw dan Lieutenant Rail. Saat ditawari kerjasama dengan Anto Krieger, Saw menolak karena perbedaan ideologi, memperlihatkan betapa ia lebih percaya pada kesucian tujuan daripada kerjasama. Namun pada akhirnya Saw setuju, tapi terlambat. Lieutenant mengungkap bahwa serangan Krieger sudah diketahui ISB, dan jika mereka terus maju, 31 orang akan tewas. Saw menghadapi dilema moral, tapi memutuskan untuk tidak memperingatkan Krieger. Karena menurutnya, dalam perang, pengorbanan adalah harga yang harus dibayar. Dalam serial Star Wars Rebels, kita bertemu Saw yang jauh lebih tua, lebih keras, dan lebih rusak secara mental. Di planet Geonosis, tempat kekaisaran diam-diam membantai seluruh ras Geonosian untuk menutupi pembangunan Death Star, Saw menjadi satu-satunya penyintas timnya. Saat bertemu makhluk Geonosian terakhir, Klik-Klak, alih-alih mencari jawaban, Saw langsung menyiksa makhluk itu. Ia menganggap belas kasihan sebagai kelemahan dan menyalahkan Jedi karena kelembutan mereka di perang sebelumnya. Ketika rekan-rekan pemberontak lainnya menentang, Saw bahkan mengancam menghancurkan telur terakhir Ratu Geonosian. Bagi Saw, belas kasihan adalah kemewahan. Ia percaya bahwa di galaksi yang dikuasai kegelapan, hanya kekejaman yang bisa membawa kemenangan. Tapi di balik itu semua, kita tahu, ia adalah manusia yang hancur oleh perang, kehilangan, dan kesendirian. Di tahun 3 BBY, Saw Gerrera menemukan senjata barunya, rhydonium, bahan peledak paling mematikan di galaksi. Saat Wilman Park membawakan alat penghantarnya, Saw menyebutnya sebagai mimpi, tapi bukan mimpi tentang kebebasan, melainkan kehancuran yang bisa ia kendalikan. Dengan wajah penuh tawah dan mata gila, Gerrera menjelaskan cara rhydonium membakar manusia dari dalam, bukan untuk menakuti, tapi untuk memikat.
Ia bahkan menghirup uapnya sendiri tanpa pelindung. Bagi So, racun itu adalah saudarinya. Ia menyambut luka sebagai bagian dari perjuangan. Kegilaannya memuncak saat dia menembak mati pengikutnya sendiri, Pluty, yang ternyata pengkhianat. Wilman Park pun terjebak lebih dalam, hingga akhirnya ia ikut menghirup rhydonium. Ia berteriak kesakitan sambil disoraki oleh So. Puncaknya terjadi saat So diduga membunuh Moff Panaka. Hanya beberapa menit setelah Panaka bertemu dengan Leia Organa, bom itu membunuh pria terakhir di lingkaran kekaisaran yang mungkin bisa diajak bicara. Dan tanpa disadari, So telah menyelamatkan Leia, karena Panaka telah menyadari siapa dia sebenarnya dan berniat memberitahu Palpatine. So tak tahu dan mungkin tak peduli. Lalu apa pandangan orang lain terhadap sosok kontroversial ini? Bagi So, revolusi bukan soal menang atau kalah, tapi tentang terus membakar, bahkan saat tak ada yang tersisa selain abu. Bagi sebagian orang, Saw Gerrera adalah pahlawan tanpa kompromi. Bagi yang lain, ia adalah ancaman bagi perjuangan itu sendiri. Bagi Mon Mothma, Saw adalah simbol dari semua hal yang salah dalam pemberontakan. Ia menuduh Saw menyerang warga sipil, melanggar aturan perang, dan kehilangan moralitas. Tapi Saw menjawab dengan dingin, "Jika kita kalah karena terlalu sopan, apa gunanya semua ini?" Bagi Saw, kekejaman adalah bahasa yang dimengerti oleh kekaisaran. Hubungannya dengan Bail Organa juga tak kalah rumit. Awalnya mereka bekerja sama secara diam-diam, tapi pandangan mereka mulai berseberangan. Bail menganggap Saw terlalu ekstrim, bahkan menyebutnya gagal secara taktis dan etis. Tapi ternyata bukan hanya Bail. Istrinya, Ratu Breha Organa, juga mengamati gerakan Saw. Dalam satu pernyataannya, ia berkata, "Pengeboman Moff Panaka dilakukan oleh kelompok yang menyebut diri mereka partisan, dipimpin oleh seseorang bernama Saw Gerrera. Dia pejuang yang berani, seorang taktis yang cerdas, tapi metodenya makin kesini semakin keras dan ekstrim." Luten dan Saw berbagi visi tentang pemberontakan sejati, gelap, kotor, dan penuh pengorbanan. Tapi bahkan Luten tak sepenuhnya mempercayainya. Ia menyebut Saw sebagai liar, tidak bisa diprediksi, namun diperlukan. Bagi kekaisaran, Saw Gerrera adalah teroris sejati, bukan hanya karena taktik brutalnya, tapi karena ia tak bisa dikendalikan. Bahkan dalam arsip kekaisaran, Saw digambarkan sebagai musuh prioritas tinggi, setara dengan ancaman seperti Jedi atau kelompok pemberontak besar. Saw Gerrera bukan lahir sebagai monster. Dia dibentuk oleh peperangan, dihinati oleh sistem, dan dihancurkan oleh kehilangan. Kematian adiknya, Stella, bukan hanya meninggalkan luka, tapi menciptakan lubang besar dalam dirinya. Sejak saat itu, Saw tak pernah lagi mempercayai siapapun sepenuhnya. Ia percaya bahwa kebebasan harus direbut, bukan dinegosiasikan. Dan dalam perang, kompromi adalah kelemahan. Namun bukan hanya trauma yang membentuknya. Paparan terhadap rhydonium, bahan bakar berbahaya yang ia hirup selama hidupnya, dipercaya menyebabkan kerusakan otak dan ketergantungan. Mungkin inilah yang membuatnya semakin gelisah, semakin meledak-ledak. Topeng oksigen yang selalu ia kenakan bukan hanya menopang tubuhnya, tapi juga jadi simbol rapuhnya kondisi mental. Dalam pikirannya, dunia hanya terbagi dua, mereka yang bertindak dan mereka yang kalah. Ia semakin terasing, bahkan dari sesama pemberontak. Bagi sebagian orang, dia pahlawan, bagi yang lain, dia teroris. Tapi bagi dirinya sendiri, mungkin dia hanya seorang saudara yang tak pernah bisa menyelamatkan adiknya, dan menolak untuk kalah lagi dengan cara apapun. Pada akhirnya, Saw Gerrera adalah gambaran paling ekstrim dari satu pertanyaan yang selalu menghantui para pejuang. Sejauh apa kamu rela melangkah demi kebebasan? Oke, itulah kisah tragis Saw Gerrera, seorang pejuang kemerdekaan yang terperangkap dalam dunia penuh luka, kehilangan, dan pilihan-pilihan sulit. Dalam dunia Star Wars yang penuh pertarungan antara terang dan gelap, Saw berdiri di tengah-tengah, di zona abu-abu moral atau the moral grey, tempat di mana idealisme berbenturan dengan kenyataan. Ia bukan pahlawan sempurna, bukan juga penjahat penuh kebencian. Ia adalah produk dari perang dan korban dari keyakinannya sendiri. Kalau kamu suka pembahasan karakter-karakter kompleks seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Masih banyak sisi kelam galaksi yang belum kita jelajahi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan may the force be with you.